Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu anak-anak sahabat Erlangga untuk belajar bersama dari rumah. Hari ini bersama saya, Ibu Pipit Bikomariah, kita akan belajar bersama kupas tuntas soal-soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga, jenjang SMK khususnya kelas 11 yang sebentar lagi akan mengikuti asesmen kompetensi minimum. Ya, baik, selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga nanti bisa juga mengajukan pertanyaan dengan menulis pertanyaan di kolom komentar. Satu lagi, sahabat Erlangga tidak perlu risau karena Erlangga sudah memiliki buku fokus AKM. Ya, buku fokus AKM ini berisi tentang soal-soal tipe AKM, kemudian ada kunci jawaban dan ada pembahasannya. Sehingga sahabat Erlangga dapat mudah belajar memahami tipe-tipe soal AKM yang ada, kemudian bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tersebut. Baik, sahabat Erlangga sudah siap untuk belajar bersama tentang AKM? Baik, kita akan langsung saja mulai membahas soal-soal AKM. Ya, kita tahu ya sahabat Erlangga bahwa literasi ini sangat penting banget bagi setiap individu ya, karena literasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Tanpa literasi kita tidak akan tahu apa-apa. Dengan literasi kita bisa taklukkan dunia ya. Baik sahabat Erlangga, seperti biasa bahwa sahabat Erlangga ini sedang bersama kanal Inspirasi Erlangga atau Erlangga Inspirasi Channel, yaitu sebuah kanal yang menjadi media belajar kita bersama, dan mengikuti kanal Inspirasi Erlangga tidak akan mungkin merugi ya sahabat Erlangga, karena kanal Inspirasi Erlangga ini punya banyak sekali kelebihan. Keuntungan yang bisa kita peroleh adalah mudah sekali mengakses kanal ini, kemudian berisi konten-konten yang spesifik sesuai dengan tingkat pendidikan kita, dari mulai jenjang anak usia dini, pendidikan anak usia dini sampai dengan jenjang pendidikan menengah, semua ada kontennya di sini ya. Kemudian bersifat menarik. Yang keempat adalah memotivasi kita atau menstimulus kita untuk selalu berpikir kritis, berpikir smart atau brilian, dan yang terakhir tentu saja dengan mengikuti kanal Inspirasi Erlangga pasti kita akan menjadi inspiratif ya, sesuai dengan namanya inspirasi, berarti memunculkan inspirasi-inspirasi baru dalam diri kita ya. Baik sahabat Erlangga, sebelum kita bahas ke soal, seperti biasa Bu Pipit akan mengawali dengan kata kunci. Kata kunci atau tips jitu menaklukkan soal-soal literasi membaca. Bu Pipit punya jurus SMART namanya ya. Apa itu SMART? Yang pertama adalah senang. Artinya sahabat Erlangga harus menumbuhkan rasa senang membaca dulu. Kalau semuanya diawali dengan senang, pasti hasilnya juga luar biasa. Setelah kita senang, kemudian kita akan dengan mudah juga membaca dengan cermat. Kita nggak akan males baca. Itu kemudian yang ketiga, kalau kita sudah bisa membaca cermat, tentu kita akan mendapatkan informasi penting dan dapat mengaplikasikannya secara rasional. Kita dapat berpikir secara logis, dan yang terakhir tentu saja kita akan dapat menaklukkan soal literasi, menjawabnya dengan tepat. Nah, mudah bukan sahabat Erlangga? Kuncinya hanya ini, smart saja ya. Baik sahabat Erlangga, kita akan memulai dengan soal pertama. Sahabat Erlangga tentu masih ingat bahwa setiap soal asesmen kompetensi minimum atau AKM pasti diawali dengan stimulus. Ya, stimulus bisa berupa bacaan, bisa berupa infografik, bisa berupa gambar, bisa berupa bagan. Tujuan stimulus untuk apa? Namanya saja stimulus, untuk merangsang rasa keingintahuan kita, merangsang ilmu pengetahuan, merangsang daya nalar dan daya kritis kita. Baik, sahabat Erlangga, untuk stimulus yang pertama adalah Trigatra Bangun Bahasa.
Mari kita baca bersama-sama, sahabat Erlangga. Ini berisi tentang dialog antara guru dan murid-muridnya. Ya, Bu Pratnya. Anak-anak, adakah di antara kalian yang masih ingat tentang Trigatra Bangun Bahasa? Beberapa saat kelas menjadi lengang, lalu beberapa anak mulai berbisik-bisik. Naila, saya Bu. Tiba-tiba Naila, salah satu siswi terpandai di kelas, mengangkat tangannya. Bu Pratnya, bagus, silakan Naila. Naila, Trigatra Bangun Bahasa merupakan 3 hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia, Bu. Bu Pratnya, iya, benar sekali Naila. Coba Rasya, sebutkan 3 hal yang dimaksud oleh Naila sebagai Trigatra Bangun Bahasa. Rasya yang sejak tadi kurang fokus terhadap pelajaran, seketika tergagap. Rasya, itu Bu, apa ya Bu? Bu Pratnya, loh, kok malah balik bertanya ke Ibu? Bu Pratnya tersenyum, seisi kelas tertawa. Kelas seketika riuh. Rasya hanya bisa tersipu sambil menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak gatal. Rasya, maaf Bu, saya tidak tahu. Maksudnya saya lupa. Bu Pratnya, sebagai warga negara, kita harus mencintai bahasa negara, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Kita harus menjaga eksistensi bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya. Coba, siapakah yang bisa membantu Rasya menjawab pertanyaan Ibu? Lita, saya akan mencoba menjawab Bu. Trigatra Bangun Bahasa yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Bu Pratnya, tepat sekali Lita. Bagaimana Rasya? Sudah paham? Paham Bu. Nah, dari stimulus ini kemudian kita bisa menjawab soal-soal yang disajikan. Soal yang pertama. Setelah membaca dialog di atas dengan cermat, siapakah tokoh yang dapat menyebutkan 3 hal yang dimaksud dalam Trigatra Bangun Bahasa? Sahabat Erlangga sudah punya jawabannya? Mari kita cocokkan dengan jawaban yang sesungguhnya. Baik, jawabannya adalah Lita. Ya, jadi ini merupakan tipe soal jawaban singkat, sahabat Erlangga. Cukup menjawab 1 kata saja ya, Lita saja sudah cukup, begitu ya. Ini hanya untuk penjelasan saja. Jadi tokoh yang dapat menyebutkan 3 hal yang dimaksud dalam Trigatra Bangun Bahasa adalah Lita. Gitu ya. Kenapa jawabannya Lita? Padahal tadi yang jawab kayaknya bukan Lita saja ya. Nah, kita coba lihat pembahasannya. Pada teks drama di atas, yang pertama menjawab pertanyaan Bu Pratnya adalah Naila. Namun, Naila hanya menjawab pengertian Trigatra Bangun Bahasa dan yang menyebutkan 3 hal dalam Trigatra Bangun Bahasa adalah Lita. Nah, bagaimana sahabat Erlangga? Tadi ada yang jawab Naila. Nah, kita harus cermat membaca. Terkadang apa yang kita cari sebenarnya mudah, tetapi kalau kita tidak cermat, pasti juga akan salah. Ya, bagaimana untuk pensekorannya atau nilainya? Jika jawaban benar, maka nilainya 1 atau skornya 1. Dan jika jawaban salah, maka skornya 0. Gitu ya, sahabat Erlangga, itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Naila pandai berbahasa Inggris dan bahasa Jepang. Rasya dan beberapa teman sekelasnya sering menggoda dan mengolok-olok Naila sebagai anak muda yang tidak cinta bahasa Indonesia karena sering mengikuti perlombaan bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Berikut adalah beberapa tindakan yang tepat dilakukan oleh Naila menghadapi olok-olok Rasya. Berilah tanda centang pada tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Naila. Nah, ini kita harus menilai sikap ya, apa sih yang harus dilakukan ketika kita menghadapi permasalahan gitu ya. Oke. Kita lihat pilihan jawabannya. Yang pertama, tersinggung dan melaporkan tindakan Rasya dan beberapa teman sekelasnya kepada kepala sekolah. Yang kedua, membalas olok-olok Rasya dan beberapa teman sekelasnya dengan memusuhi mereka. 3, bersabar dan menganggap olok-olok itu hal biasa yang tidak perlu dipikirkan. 4, memberi pemahaman kepada mereka bahwa menguasai bahasa asing juga harus dilakukan. Atau yang kelima, mendiamkan mereka dan tidak mau lagi menganggap mereka sebagai teman.
Nah, sahabat Erlangga perlu tahu ya, bahwa ketika ada tipe soal pertanyaan begini, berilah tanda centang pada tindakan yang sebaiknya, berarti ini adalah tipe soal pilihan ganda kompleks. Artinya, sahabat Erlangga bisa menjawab lebih dari satu. Nah, manakah tindakan yang cocok ini dilakukan oleh Naila? Sahabat Erlangga sudah menentukan kalimat ke 1, 2, 3, 4, atau 5? Atau yang mana saja? Kita akan melihat jawabannya. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Naila adalah yang pertama, bersabar dan menganggap olok-olok itu hal biasa yang tidak perlu dipikirkan. Kemudian yang kedua, memberi pemahaman kepada mereka bahwa menguasai bahasa asing juga harus dilakukan. Nah, nanti kalau sahabat Erlangga terbiasa menghadapi soal seperti ini, pasti sahabat Erlangga tidak akan kesulitan ketika sahabat Erlangga di kehidupan yang nyata mengalami sebuah permasalahan yang sama gitu. Jadi kita harus bersabar, tidak harus membalas perbuatan tidak baik dengan perbuatan yang tidak baik juga ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini dia. Ada nilai yang bisa kita ambil di sini, nilai-nilai kehidupan ya sahabat Erlangga. Jadi memang literasi itu tidak sekadar membuat kita cerdas dari sisi ilmu pengetahuan, tetapi kita akan mendapatkan nilai-nilai yang sangat berguna untuk pengembangan kepribadian kita sebagai seorang individu. Kita coba lihat pembahasannya. Perbuatan tidak baik sebaiknya dibalas dengan perbuatan baik agar yang berbuat tidak baik merasa malu. Artinya, kesabaran yang ditunjukkan oleh Naila akan membuat Jody, membuat Rasya, ini maksudnya ya, membuat Rasya dan temannya malu karena telah mengolok-oloknya. Selain itu, Naila sebaiknya juga menjelaskan kepada Rasya dan teman-temannya agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya menguasai bahasa asing. Mohon maaf ada beberapa salah ketik di sini ya, tapi tadi Bu Pupit membacanya sudah betul ya, Rasya gitu ya. Baik sahabat Erlangga, sudah tahu ya pembahasannya. Sekarang bagaimana penilaiannya kalau soalnya itu bertipe pilihan ganda kompleks. Nah, kalau pilihan ganda kompleks, jika semua jawaban benar maka skor 1, jika ada pilihan jawaban yang salah maka nilainya atau skornya 0. Ya. Baik, kita sudah melewati satu stimulus ya. Sekarang kita akan melihat ke stimulus kedua untuk pertanyaan berikutnya. Pada stimulus yang kedua ini disajikan sebuah infografik. Ya. Sahabat Erlangga bisa mencermati infografik ini ya. Serunya lomba tradisional di perayaan kemerdekaan. Ya, sahabat Erlangga bisa melihat di situ ya ada gambar tentang perlombaan-perlombaan di perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ya. Beberapa jenis lomba tradisional kemerdekaan diadaptasi dari zaman kolonial dan telah dimaknai ulang untuk melambangkan semangat perjuangan. Meski saat ini sudah banyak berkembang jenis permainan baru di masyarakat, permainan tradisional tetap ada untuk meramaikan setiap perayaan kemerdekaan. Ini biasanya seru ya. Sebentar lagi nih sahabat Erlangga ya, ini sudah akhir Juli, sebentar lagi Agustus ya. Apa saja jenis perlombaannya? Ada makan kerupuk. Nilainya adalah, nilai yang terkandung di dalamnya adalah penggambaran rakyat Indonesia di masa penjajahan yang mengalami kesulitan pangan. Kemudian egrang, ditujukan sebagai olok-olok warga pribumi terhadap orang Belanda yang bertubuh tinggi. Nah ini ya. Kemudian balap karung, pada zaman penjajahan kehidupan masyarakat sulit. Sampai karung goni digunakan sebagai pakaian. Kemudian panjat pinang, berasal dari hiburan panjat tiang saat perayaan penting orang Belanda di Indonesia. Kemudian balap bakyak, lomba ini memiliki filosofi semangat kekompakan untuk mencapai kemerdekaan, dan tarik tambang memiliki makna gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia. Jadi masing-masing jenis permainan tradisional yang biasanya dilombakan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini memiliki makna ya, sahabat Erlangga. Sahabat Erlangga baru tahu kan? Ya, baik. Sekarang kita coba lihat pertanyaannya nomor 3.
Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tidak lengkap jika tidak diramaikan dengan perlombaan tradisional. Bahkan, perlombaan tersebut biasanya tidak hanya diselenggarakan di tingkat RT atau kampung, tetapi juga diselenggarakan di berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Tentukan jenis perlombaan berikut berdasarkan jumlah pesertanya. Ya, maksudnya di sini apakah pesertanya individu atau secara berkelompok. Ya. Jenis lomba egrang, balap karung, panjat pinang, tarik tambang, dan balap bakiak. Nah, sahabat Erlangga, ini juga masih pertanyaan tipe pilihan ganda kompleks. Sahabat Erlangga harus menentukan masing-masing dari soal ini ya, berarti jawabannya lebih dari satu. Egrang, individu, atau kelompok, silakan sahabat Erlangga bisa mencentangnya. Gitu ya. Bagaimana? Pasti sudah ada bayangan ya? Ya, kita cek apakah jawaban sahabat Erlangga semuanya benar. Nah, ternyata jenis lomba egrang ini biasanya individu ya, sahabat Erlangga ya. Biasanya ya, kalaupun ada yang beregu, mungkin estafet dan sebagainya, itu berarti inovasinya. Ini secara dasar gitu ya. Jadi secara asalnya itu kalau egrang biasanya dimainkan sendiri-sendiri. Balap karung juga sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian panjat pinang nggak mungkin lah bisa sendiri, pasti harus berkolaborasi, harus bekerja sama gitu ya. Kemudian tarik tambang juga nggak mungkin sendiri, pasti bekerja sama. Balap bakiak juga begitu. Bakiak itu biasanya antara 3 sampai 4 orang begitu ya. Nanti bisa maju bareng. Nah, ini juga membutuhkan kekompakan gitu ya. Baik, sahabat Erlangga, bagaimana jawabannya sudah benar? Pasti benar dong ya. Baik, sekarang kita lihat pembahasannya. Permainan egrang dan balap karung merupakan jenis permainan tradisional yang dilakukan sendirian. Artinya, setiap pemain harus berjuang sendiri ketika bertanding, mengandalkan kekuatan dan ketangkasannya sendiri. Sedangkan permainan panjat pinang, tarik tambang, dan balap bakiak merupakan jenis permainan tradisional yang harus dimainkan secara berkelompok. Artinya, keberhasilan yang diraih berdasarkan kekompakan dan kekuatan tim. Ya, betul ya sahabat Erlangga ya, pasti ya. Ya, seperti tadi ya skornya ya. Kalau betul semua berarti 1. Kalau ada yang salah berarti 0. Kita lanjut sahabat Erlangga. Pertanyaan keempat. Tidak terasa kan kita sudah sampai pada pertanyaan nomor 4. Ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan jenis perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tentukan pernyataan-pernyataan berikut fakta atau mitos. Nah, sahabat Erlangga masih ingat tentunya fakta itu apa? Mitos itu apa? Ya kan? Fakta itu adalah suatu pernyataan yang didasarkan pada kenyataan. Ya, jadi sudah nyata, benar-benar terjadi, tidak bisa dibantah kebenarannya. Kemudian datanya atau sifatnya objektif gitu. Artinya semua orang akan mengatakan hal yang sama, mengacu pada objeknya, bukan pada siapa yang bicara. Sementara kalau mitos ya, mitos ini kan belum tentu benar ya, baru kabar-kabar gitu ya. Konon katanya begitu. Nah, itu mitos ya. Hampir sama dengan opini. Jadi masih berupa pendapat seseorang secara individu, secara pribadi, belum terbukti kebenarannya, bahkan itu tadi bisa jadi baru kira-kira gitu ya, belum terjadi benar-benar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Setiap jenis perlombaan memiliki filosofi atau makna yang berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan. Fakta atau mitos. Kemudian, peserta lomba tarik tambang harus orang yang bertubuh besar. Nah, kemudian dalam satu tim lomba bakiak, postur tubuh sebaiknya sama. Nah, ini coba sahabat Erlangga, kita bisa pikirkan bersama, ketiga kalimat atau pernyataan ini manakah yang merupakan fakta, manakah yang merupakan mitos. Baik, sudah menemukan jawabannya? Kita akan cek bersama. Ternyata kalimat atau pernyataan nomor 1 dan nomor 3, meskipun ini nggak ada nomornya, tapi ada urutannya ya sahabat ya. Nomor 1 dan nomor 3 merupakan fakta. Dan pernyataan nomor 2 merupakan mitos. Mengapa demikian? Kita akan cek di pembahasannya. Nah, ini.
Fakta merupakan segala sesuatu yang sudah diuji kebenarannya melalui beberapa tahap dan diyakini memiliki kebenaran yang valid. Sedangkan mitos adalah segala sesuatu yang bersifat belum pasti dan belum bisa diterima oleh semua masyarakat umum karena kadang dianggap tidak masuk akal. Dari ketiga pertanyaan di atas, poin 1 dan 3 merupakan fakta. Karena kedua pernyataan ini memang telah terbukti kebenarannya dan kelogisannya. Sedangkan poin 2 merupakan mitos karena dalam permainan tarik tambang yang dibutuhkan adalah tenaga yang besar, bukan badan yang besar. Nah, mungkin ini memang kadang tidak berkorelasi ya, tidak berhubungan antara besar kecilnya badan dengan tenaga. Ada loh orang yang tubuhnya biasa-biasa saja tapi memiliki kekuatan yang besar. Ada justru sebaliknya yang badannya besar, kekuatannya tidak sebesar yang kecil. Ya, ini artinya kita berpikir secara ilmiah, gitu ya. Kita berpikir secara ilmiah bahwa tidak selamanya orang yang bertenaga besar harus bertubuh besar. Seperti itu, sahabat Erlangga, ya. Kemudian bagaimana nilai yang diperoleh oleh sahabat Erlangga? Ya, tadi Bu Bibit sudah katakan bahwa ini juga termasuk tipe soal pilihan ganda kompleks. Maka sahabat Erlangga akan mendapatkan skor 1 jika jawabannya benar semua dan akan mendapatkan skor 0 jika terdapat jawaban yang salah. Baik, sahabat Erlangga, sekarang kita lihat stimulus yang ketiga untuk soal berikutnya. Jadi dalam soal AKM itu, sahabat Erlangga perlu tahu bahwa tidak setiap soal ada stimulusnya. Bisa jadi satu stimulus itu digunakan untuk beberapa soal. Bisa 2, bisa 3. Biasanya maksimal hanya 3 saja. Begitu ya. Tapi kalau untuk satu soal, satu stimulus, sepertinya tidak. Ya. Biasanya untuk beberapa saja. Baik, sekarang kita lihat sahabat Erlangga, kita kembali lagi dengan infografik ya. Jadi di sini kita diminta untuk memperhatikan infografik dengan cermat. Infografik di sini berupa grafik ya, ini sebenarnya ya, bukan infografik ya. Ini berupa grafik ya sahabat Erlangga, mohon maaf. Yaitu tren kejadian bencana 10 tahun terakhir. Ini data diperoleh dari BNPB ya. Kalau ada grafik seperti ini, sahabat Erlangga harus memperhatikan bagian-bagian grafik. Yang pertama harus diperhatikan adalah judulnya. Kemudian yang kedua adalah keterangan yang vertikal. Kemudian keterangan horizontal dan keterangan lain yang ada di bawah grafik atau biasanya di samping ya. Sekarang kita lihat sahabat Erlangga di secara vertikal di situ menjelaskan tentang kejadian. Kemudian secara berarti ini jumlah ya, jumlah kejadian ya. Di situ ada 10K, berarti 10.000 ya. 7,5K berarti 7.500. Kemudian yang horizontal di situ adalah tahun kejadian. Dari mulai 2011, karena itu 10 tahun terakhir, berarti sampai dengan 2020. Nah, kemudian ada keterangannya warna itu ya, keterangan warna. Merah itu banjir, biru tanah longsor. Kemudian ungu ya, agak ungu itu ya, gelombang pasang atau abrasi, hijau puting beliung. Kemudian kuning itu juga ada bermacam-macam kuning ya, sahabat Erlangga ya. Ya, ada kuning tua, kuning kunyit, kuning muda gitu ya. Kemudian ada letusan gunung api itu merah, merahnya merah lebih terang gitu ya, lebih muda. Ya, baik, silakan sahabat Erlangga 5 detik untuk mencermati grafik ini lagi. Iya, 5 detik saja ya. Oke, cukup. Baik, sekarang kita coba lihat pertanyaan apa yang ada di balik stimulus ini. Oh, ini ternyata soal nomor 5 berbentuk menjodohkan. Jadi ada 2 kolom, sahabat Erlangga, ada kolom kiri dan ada kolom kanan yang nanti harus sahabat Erlangga pasangkan. Ya, pasangkan antara yang di kiri dengan yang di kanan. Nah, pasangannya seperti apa? Kita baca soalnya dulu. Pasangkan pernyataan berikut dengan tahun yang sesuai. Nah, ini berarti kita harus menganalisis dulu ya, sahabat Erlangga, kalau harus memasangkan seperti ini. Coba kita lihat.
Di sebelah kiri ada tahun 2011, 2012, 2015, 2019, dan 2020. Ada 5 pilihan. Kemudian di kolom sebelah kanan ada A sampai F. Yang A, tahun ini merupakan tahun dengan jumlah bencana tertinggi pada 10 tahun terakhir. D, tahun ini merupakan tahun dengan jumlah bencana terkecil sebelum meningkat pada tahun-tahun berikutnya. C, pada tahun ini jumlah bencana sama dengan tahun sebelumnya. D, pada tahun ini jumlah bencana menurun signifikan. Maaf, ketutup ya, sebentar. Kemudian yang E, pada tahun ini jumlah bencana lebih sedikit dari tahun berikutnya. Dan F, pada tahun ini jumlah bencana naik tidak begitu signifikan. Nah, sahabat Erlangga harus memasangkan ini. Yang mana pernyataan yang sesuai dengan tahun yang ada di sebelah kiri. Bagaimana? Sudah ada bayangan? Atau sudah menentukan jawaban? Kita cek jawabannya. Nah, ini sahabat Erlangga. Ya. Ternyata di tahun 2011 ya, 2011 itu pasangannya yang E, yaitu pada tahun ini jumlah bencana lebih sedikit daripada tahun berikutnya ya. Kemudian yang nomor 12 nomor 12 tahun 2012 pada tahun ini jumlah bencana naik tidak begitu signifikan, artinya hanya sedikit sekali naiknya ya. Kemudian pada tahun 2015, tahun ini merupakan tahun dengan jumlah bencana terkecil sebelum meningkat pada tahun berikutnya. Kemudian 2019, tahun ini merupakan tahun dengan jumlah bencana tertinggi pada 10 tahun terakhir. Dan pada tahun 2020, jumlah bencana menurun secara signifikan. Seperti itu. Nanti sahabat Erlangga bisa cek lagi nih dengan stimulus yang ada di belakang tadi. Gitu. Jadi memang harus sering cek dan recheck begitu ya. Cek lagi, cek lagi. Itu demi ketelitian untuk bisa menjawab soal dengan baik. Ya. Kita lihat, nah ini pembahasannya, memasangkan atau menjodohkan dua hal yang terdapat dalam teks harus diawali dengan kegiatan membaca teks untuk menemukan informasi. Pada teks berupa infografis di atas perlu dicermati keterangan-keterangan dan simbol-simbol yang digunakan sehingga dapat menemukan informasi dengan tepat. Jadi, pasangan yang tepat untuk soal di atas sebagaimana tertera pada kunci jawaban. Ya, penskorannya sama ya, sahabat Erlangga. Jika semua benar maka skor 1, jika ada yang salah maka skor 0. Ya, sahabat Erlangga, sekarang kita ke pertanyaan ke-6 ya. Berdasarkan kutipan teks tersebut, tentukan pernyataan berikut ini sesuai atau tidak sesuai dengan isi teks tersebut. Nah, kita cari kesesuaiannya. Beri tanda centang, ini berarti pilihan ganda kompleks lagi. Sekarang kita lihat ada berapa pernyataan ini, ada 5 pernyataan. Nanti sahabat Erlangga menentukan mana yang sesuai dan mana yang tidak. Pernyataan pertama, bencana banjir selalu terjadi 10 tahun terakhir. Kedua, bencana puting beliung tidak terjadi pada tahun 2014. Pernyataan ketiga, pada tahun 2016, bencana gelombang pasang atau abrasi lebih tinggi daripada bencana banjir. 4, bencana puting beliung paling banyak terjadi pada tahun 2019. Kemudian yang terakhir, pada tahun 2018 tidak terjadi bencana banjir. Nah, ini diperlukan pemahaman betul ya sahabat Erlangga. Jadi yang namanya literasi membaca tidak hanya membaca saja, mengucapkan atau mengeja huruf demi huruf, tetapi kita harus paham dan melakukan analisis ya. Nanti kalau sudah terbiasa sahabat Erlangga itu akan mendapatkan satu kenikmatan tersendiri ketika kita membaca atau berliterasi ya. Kita lihat jawabannya, apakah sahabat Erlangga menjawab dengan benar? Nah, ternyata yang sesuai adalah pernyataan nomor 1 dan pernyataan nomor 3 nih ya. Bencana banjir selalu terjadi tiap tahun selama 10 tahun terakhir. Kemudian pada tahun 2016 bencana gelombang pasang atau abrasi lebih tinggi daripada bencana banjir. Ada 2 ini yang benar pernyataan atau yang sesuai. Yang tidak sesuai adalah bencana puting beliung tidak terjadi pada tahun 2014. Bencana puting beliung paling banyak terjadi pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 tidak terjadi bencana banjir. Ya, baik sahabat Erlangga ya, kita lihat pembahasannya. Nah, ini agar dapat menemukan informasi yang sesuai dan tidak sesuai harus diawali dengan kegiatan membaca secara cermat sehingga dapat menemukan informasi baik tersurat maupun tersirat. Ya, baik sahabat Erlangga, ini penskorannya sahabat Erlangga. Jika semua jawaban benar, maka skor saya 1. Jika salah, maka skornya 0. Baik, sahabat Erlangga, sudah 6 soal kita bahas dan waktunya sudah
30 menit ya. Bu Pipit mengucapkan terima kasih atas atensi, atas perhatian sahabat Erlangga semua, kita sudah belajar bersama gitu ya. Dan Bu Pipit mohon maaf karena tadi ada beberapa yang saltik ya, salah ketik gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya typo gitu ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia adalah saltik atau salah ketik. Baik sahabat Erlangga, terima kasih sahabat Erlangga telah bersama Bu Pipit selama 30 menit. Bu Pipit minta maaf atas semua kesalahan Bu Pipit dan jangan lupa sahabat Erlangga tetap rajin belajar, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ingat, sakit adalah sesuatu yang harus kita cegah ya. Sehat adalah sesuatu yang mahal. Nah, sahabat Erlangga, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini ada persembahan dari Erlangga ini ya untuk sahabat semuanya ya. Baik, dari Bu Pipit cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat pagi Indonesia. Ya, baik sahabat Erlangga, untuk menutup perjumpaan kita ada persembahan khusus untuk sahabat Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo sahabat Erlangga, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu kalian masih tetap sehat dan semangat ya, meskipun pembelajaran kita masih harus dari rumah. Sahabat Erlangga, mulai tahun ini akan diberlakukan asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah sebuah pemetaan mutu pendidikan di semua sekolah, madrasah, jenjang kesetaraan, baik tingkat dasar maupun tingkat menengah. Asesmen nasional meliputi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sudah ada bayangan belum ya tentang apa itu AKM? Nah, AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum adalah sebuah penilaian kompetensi yang diperlukan oleh siswa untuk mempelajari semua materi pembelajaran. Asesmen kompetensi minimum terdiri atas literasi membaca dan numerasi. Sahabat Erlangga, AKM memang merupakan hal yang baru bagi kita. Namun, kita tidak perlu risau ya. Erlangga sudah mempunyai solusi untuk itu. Saat ini sudah hadir buku Erlangga Fokus AKM, Asesmen Kompetensi Minimum untuk siswa SMK dan MAK. Buku ini hadir untuk menjawab kegalauan kita tentang apa itu AKM. Buku ini sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tapi juga bermanfaat bagi para guru atau para pendidik. Buku ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah strategi sukses AKM, yang kedua contoh dan pembahasan soal AKM, serta yang ketiga ada beberapa paket soal simulasi dan pembahasannya. Buku ini dapat digunakan oleh siswa dan guru untuk berlatih dan memahami bagaimana tipe-tipe soal AKM. Nah, sudah tahu bukan apa itu AKM? Yang perlu kita sadari adalah tidak ada sesuatu yang instan di dunia ini. Semua perlu persiapan yang matang. Tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang untuk menghadapi AKM 2021. Sukses AKM, majulah pendidikan Indonesia.